Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional kian mahal. Pedagang mengeluhkan daya beli berkurang hingga stok yang langka di pasaran. Harga cabai merah kian pedas. Sudah 2 pekan terakhir, harga komoditi cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Cimahi mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai merah meroket menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli, pasal yang membuat daya beli berkurang. Harga mahal diduga akibat petani gagal panen. Kayaknya mungkin cuaca ya, sekarang udah masuk musim hujan juga. Kalau pasokannya sendiri? Pasokan kurang sekarang. Dengan harga mahal gini, pembeli gimana? Pembeli kurang. Paling yang biasa beli banyak juga dikurangi gitu ya, diatur-atur mungkin buat keperluannya gitu. Harga komoditi cabai di tingkat pedagang pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten juga semakin mahal. Cabai rawit orange yang sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga Rp35 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditi yang lain seperti cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram. Pembeli mengaku jika dirinya merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang lebih akibat naiknya harga cabai. Biasanya beli 2 kilo, sekarang cuma setengah kilo. Berarti merasa keberatan, Bu, ya? Keberatan, ya. Nah, Bu, pengennya gimana nih, Bu, harga cabai ini, Bu? Pengennya agak standar aja harganya gitu, biar kejangkau. Kini para pedagang dan pembeli berharap harga cabai tak lagi pedas dan bisa kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Bahkan cabai merah naik lebih dari 100%. Kenaikan harga cabai sudah terjadi secara merata di seluruh pedagang, di antaranya di Pasar Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum adanya kenaikan harga, para pedagang menjualnya dengan harga Rp40.000 per kilogram. Namun saat ini mereka menjualnya dengan harga Rp80.000 per kilogram. Jika kenaikan harga cabai terus terjadi, tak menutup kemungkinan para pedagang cabai akan gulung tikar. Pemerintah pun diharapkan bisa segera mengambil langkah stabilisasi harga. Kaget. Biasa ngasnya banyak kan sama karyawan, jadinya berkurang. Jadi memang biasa pedas ya, Bu? Iya, tiap hari aku konsumsi cabai, harus karyawan maunya pakai cabai nomor 1. Sekarang bagaimana, Bu, responnya? Kayaknya sih maksudnya karyawan bisa nerima lah apa mahal, makanya kita juga kan dibajutin belanjanya, ya mau nggak mau harus cukup. Pemirsa, sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan, alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja.
Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus ekonomi tahap kedua. Kali ini program berfokus meningkatkan lapangan pekerjaan bagi lulusan baru. Pekerjaan bagi lulusan baru menjadi perhatian pemerintah. Program magang pun dipersiapkan untuk 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan di paruh kedua tahun 2025. Nantinya, lulusan baru ini bakal diserap oleh industri yang bekerja sama dengan pemerintah. Karyawan magang ini bakal mendapatkan gaji sebesar upah minimum provinsi sesuai dengan tempatnya bekerja. Anggaran yang disiapkan pun mencapai 198 miliar rupiah. Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari foto yang dibagikan oleh akun media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian. Di antaranya Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purpaya Yudi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Ruslani. Ratas membahas berbagai isu di sejumlah sektor strategis mulai dari bidang pertanian, energi, hingga infrastruktur. Pemirsa, usai ditinggal Erick Thohir, kursi Menteri BUMN masih kosong. Ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang menjadi pilihan Presiden Prabowo sebagai PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kini kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong alias belum ada penggantinya. Presiden Prabowo akan segera menunjuk pelaksana tugas atau PLT yang kemungkinan besar diambil dari jajaran wakil menteri di Kementerian BUMN. Kendati demikian, Istana belum mau membeberkan siapa yang berpeluang menjadi PLT Menteri BUMN. Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Jadi masih perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya. Nanti kita lihat. PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Atau belum. Berarti masih saya belum tanda tangan interimnya. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang berpeluang besar dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif.
Nama-nama tersebut antara lain Kartika Wirjoatmojo, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih Arlan beserta Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Purnawirawan Sangmade Mahendra Jaya menjelaskan bahwa mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang mana Bapak Wali Kota Prabu Mulih dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya, dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf untuk mungkin hal yang sempat terangkat di media dan juga di media sosial, dan insya Allah saya berdoa untuk kedepannya saya lebih bisa baik lagi. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya, pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Selamat siang, Syafa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Betul sekali, kita memiliki informasi dari petugas damkar yang mengevakuasi emak-emak yang kakinya terjepit lubang selokan di Pasar Sampang Cilacap. Usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.